Mari kita simak pernyataan tegas Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ada 5 golongan. Pertama, amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kedua, wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. 3, wa aqamas shalah, orang-orang yang senantiasa konsisten mendirikan solat. 4, wa ataz zakah, orang yang senantiasa konsisten menunaikan zakat. Dan kelima, walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Fa'asa ula ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kata kunci di sini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Itulah orang-orang yang mendapat reward istimewa dari Allah. Di samping ia masuk surganya Allah, tapi juga mendapat fasilitas khusus dari Allah. Membana masjidan fid dunya banallahul baitul jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, memakmurkan masjid di dunia, maka akan Allah bangun sebuah istana megah di dalam surga di akhirat nanti. Di dalam surga ada istana yang megah. Seperti apa itu? Wallahu alam bisawab. Lalu siapa orang ini? Yaitu orang-orang yang 5 golongan tadi. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, pada hari akhir, orang yang senantiasa mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah. Konteks keindonesiaan, siapa orang ini? Berdasarkan rumusan yang ada di KMA, keputusan Menteri Agama, itu ada 3 kelompok. Pertama, kelompok riayah, orang-orang yang membangun fisik masjid. Yang kedua, kelompok idarah, orang-orang yang menjadi panitia atau pengurus masjid. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Itulah orang-orang yang termasuk kelompok ini, yaitu riayah, idarah, dan imarah. Bisa saja jamaah dia merangkap menjadi pengurus masjid. Bisa saja ia jamaah, tapi juga ia adalah sebagai riayah, menjadi panitia pembangunan masjid. Dan bisa saja ketiga-tiganya diambil semuanya. Tentu nilainya akan berbeda. Bisa 1, bisa 2, dan sekaligus bisa 3 sekaligus. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu seperti apa dalam praktiknya kita sungguh-sungguh benar-benar orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, setidak-tidaknya bagaimana membumikan doa salamat yang senantiasa kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyah indal hisab. Ada 10 golongan orang-orang yang dianggap memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salamatan fid din.
yaitu orang-orang yang senantiasa mengharapkan keselamatan dalam beragama. Ada orang yang beragama tapi tidak selamat. Ada orang yang menganggap beriman kepada Allah tapi imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada yang mengaku diri beriman kepada Allah dan akhir-akhir, pada sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Kita ingin menghindari ini jangan sampai terjadi. Kita pede betul, kita seolah-olah kita paling beriman, tapi Allah tidak mengakui keimanan kita itu. Maka doa ini salamatan fid din, kita ingin selamat dalam beragama. Apa yang harus kita kaji? Yang berbasis masjid, yaitu kajian keislaman. Kajian keislaman itu harus ada di masjid. Apalagi Masjid Agung yang sebesar ini, harus ada kajian keislaman jika ingin selamat agama kita. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad, yaitu kita ingin fisik yang sehat. Fisik yang sehat berbasis masjid. Fisik yang sehat berbasis masjid. Ini sesungguhnya menitipkan pesan di doa ini bahwa di masjid itu harus ada fasilitas medis, fasilitas kesehatan minimal, yaitu kalau tidak mampu rumah sakit, tapi ada bentuk-bentuk lain yang ada urusan tentang bagaimana memelihara kesehatan para jamaah-jamaah masjid. Wa ziyadatan fi ilmi, kita berharap yaitu bertambahnya ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu-ilmu yang bisa mengangkat harkat dan martabat marwah keislaman kita, yaitu bertambahnya ilmu. Ini sebenarnya titipan Allah. Berharap di dalam doa kita ini, Allah mengharapkan kita ada di masjid ini, yaitu fasilitas pendidikan. Harus ada fasilitas pendidikan, terkecil mungkin TPA, TPQ, mungkin ada madrasah, mungkin ada sekolah, bahkan perguruan tinggi kalau perlu ada di masjid. Ini sebenarnya doa yang harus kita mintakan kepada Allah, tapi sekaligus juga ada kemauan, ada kebijakan kita untuk memakmurkan masjid ini. Wa barakatam fi rizqi, yang keempat, yaitu kita ingin keberkahan rezeki. Rezeki bukan banyak yang diharapkan, tapi berkah. Buat apa banyak kalau tidak berkah? Biar sedikit asal berkah, tapi lebih baik banyak dan berkah. Maka bagaimana caranya? Wa barakatam fi rizqi, yaitu kita harus memfasilitasi, yaitu adanya fasilitas lembaga keuangan yang berbasis masjid. Yang berbasis masjid. Ada lembaga keuangan yang dipastikan tidak memutar, yang dipastikan bebas dari apa yang disebut dengan kelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja riba, bisa saja dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Maka di masjid harus ada lembaga yang menjamin clean dari nilai-nilai yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Maka harus ada upaya dan program kita di masjid bagaimana kita bisa bertobat sebelum mati, yaitu memfasilitasi kegiatan istighosah dan i'tikaf. Istighosah semuanya mohon ampun kepada Allah secara kolektif bersama-sama di masjid, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat yang paling mulia, karena tempat yang paling suci, karena tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Maka di masjid kita istirosah, kita minta ampun secara bersama-sama kepada Allah. Di masjid kita i'tikaf, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah sebelum mati kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmatan indal maut, yaitu kita berharap dapat rahmat ketika menghadapi sakaratul maut. Kita mendapat rahmat ketika menghadapi sakaratul maut. Seperti apa rahmat itu? Yaitu kita inginkan pada saat kita mati dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alat yang memudahkan supaya kita mati, kita dimudahkan kematian kita? Setidaknya di masjid ini ada lembaga amil zakat yang mewujudkan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah asnaf 8. Di antaranya adalah yang berbasis masjid, amilin, badan amil zakat. Bisa las, bisa basnas, atau bisa nama-nama lainnya, tapi berbasis masjid. Jelas sekali, yaitu harus ada
kejelasannya bahwa berbasis masjid, las atau basnas. Ketujuh, warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, yaitu ampunan setelah mati. Bagaimana mendapatkan ampunan setelah mati? Yaitu memfasilitasi takbir akbar. Di takbir akbar itu tersirat yaitu ampunan bersama-sama kita. Begitu ada yang menyampaikan takbir dakwah dan ada yang mendengarkannya. Di saat itu kita bersalaman bersama-sama. Di saat itu kita bermaafan bersama-sama, halal bihalal bersama-sama, bersilaturahmi bersama-sama. Kita kepada Allah sudah diampuni oleh Allah dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya berbasis masjid. Tapi ini juga ada takbir akbar berbasis masjid kepada sesama manusia, supaya kita selamat hubungan pada Allah, selamat hubungan kepada manusia. Maka kita harus ada, dan di takbir akbar itu tersirat memaafkan, bersilaturahmi. Insya Allah setelah kita meninggal, kita tidak ada tuntutan dari Allah dan tuntutan dari sesama manusia. Berkumpul ramai-ramai secara besar-besaran kita di masjid. Yang kedelapan, Allahumma awina alaina fi sakratil maut, yaitu kita inginkan mudahnya proses dalam menghadapi maut. Bagaimana caranya supaya dalam menghadapi maut kita mudah? Maka perlu latihan. Sulit sebetulnya kalau tidak latihan. Tiba-tiba mendadak begitu naik napas ke atas, turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal mata kita tinggal mandang ke depan, lidah kita tinggal keluh, tidak bisa apa-apa. Tapi bagaimana hati kita tetap berbicara, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bantuan lain kecuali bantuan Allah, dan melalui riyadhah, latihan-latihan dari kita. Maka di masjid harus memfasilitasi apa yang disebut dengan amaliyah tarekah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang, para ulama-ulama kita, orang-orang tua kita sebelum kita, bahkan mendakwahkan Republik Indonesia ini. Yang paling ampuh menurut catatan sejarah adalah dakwah tarekah ini. Dan ini supaya kita hidupkan kembali, berbasis masjid, menyelamatkan kita saat sakaratul maut. Kemudian yang kesembilan, wan najata minan nar, yaitu kita mengharapkan terhindar dari neraka. Bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari neraka? Harus ada berbasis masjid, yaitu program sedekah. Apapun namanya sedekah, bisa sedekah minuman gratis, sedekah pakaian, sedekah apa saja, tapi berbasis masjid, dikelola oleh masjid, atau ada lembaga yang memang berbasis masjid. Ada sedekah tanpa dibayar, tapi gratis, tapi berbasis masjid. Dan ke-10, terhindar dari neraka, mudahkan, mengharapkan supaya dalam hisab, dalam pertimbangan nanti, kita mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Yaitu kita rindu, cinta, dan selalu ingin berada di masjid. Orang-orang yang mencintai masjid, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, selalu berada di masjid. Solat rasanya tidak solat kalau tidak di masjid. Begitu juga kalau tidak bersilaturahmi satu hari saja, rindu kepada masjid. Inilah orang-orang yang akan mendapat ampunan ketika di yaumul hisab, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai masjid. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ayat ini sebenarnya ayat yang khusus diberikan kepada 5 golongan tadi. Yaitu golongan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, orang yang senantiasa mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan orang yang hanya takut kepada Allah. Dan diterjemahkan di dalam ini adalah yaitu 10 golongan di dalam doa kita. Yaitu golongan yang pertama adalah golongan orang yang mengharapkan yang memakmurkan masjid dengan kajian keislaman. Kemudian orang yang mendirikan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keuangan, fasilitas yaitu memfasilitasi istighfar atau i'tikaf atau istighazah. Orang-orang yang senantiasa memfasilitasi las, basnas. Kemudian orang-orang yang senantiasa memfasilitasi tabligh akbar, dan orang yang senantiasa memfasilitasi amaliyah tarekat, dan orang yang senantiasa memfasilitasi sedekah gratis, dan orang yang senantiasa memfasilitasi orang-orang yang hatinya senantiasa terkait cinta kepada masjid.
Kan kita berdoa semuanya. Kita berharap semua yang berhadir ini maupun yang tidak hadir, orang-orang yang termasuk golongan yang 5 menurut Al-Quran dan 10 kegiatan menurut doa yang senantiasa diajarkan oleh para ulama kita. Amin Allah.